Yang terhormat Prof. Aris Junaidi selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kemudian ada Pak Setiawan selaku Ketua Pokja Kampus Merdeka. Kemudian ada Pak Wagiran di sini selaku Ketua Subpokja Kampus Mengajar. Dan di sini ada Mas Martin selaku tim dari IT Pokja Kampus Merdeka. Baik, sebelum kita memulai acaranya, ada baiknya kita membuka acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya ya saya persilahkan kepada Prof. Aris Junaidi untuk berkenan memberikan sambutan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya yang kami hormati seluruh koordinator dari perguruan tinggi, dosen pembimbing yang masuk di dalam program Kampus Mengajar angkatan pertama tahun 2021. Dan juga yang kami hormati Bapak Wagiran selaku Ketua Tim Pokja Kampus Mengajar dan Bapak Setiawan selaku Ketua Pokja untuk semua kegiatan di Kampus Mengajar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang pertama tentu saja marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga hari ini acara yang sangat penting ini adalah kita melakukan rapat koordinasi dengan perguruan tinggi. Jadi kita undang seluruh perwakilan perguruan tinggi ataupun dosen pembimbing. Kalau kita lihat dari data yang ada, seluruh dosen pembimbing di dalam Kampus Mengajar ini yang akan membimbing 14.621 mahasiswa, ada sekitar 2.077 dosen pembimbing dari 360 perguruan tinggi, dan nanti akan ditempatkan di 4.810 sekolah dasar dari 458 kabupaten kota dari 34 provinsi. Jadi ini luar biasa, sehingga hari ini hari yang penting karena ini merupakan rapat koordinasi ya untuk sebelum penugasan mahasiswa mulai tanggal 22 Maret sampai 25 Juni 2021 nantinya. Bapak Ibu perwakilan seluruh perguruan tinggi dan juga dosen pembimbing, kami mohon bantuannya betul bahwa program ini kita harapkan sukses seperti piloting dulu di Kampus Mengajar Perintis. Dan ini jumlahnya cukup besar sekali, sehingga kami mohon koordinasinya betul agar dosen pembimbing atau dari perwakilan perguruan tinggi nanti bisa punya akun sendiri di platform MBKM ini dan juga bisa memverifikasi besaran UKT dari mahasiswa masing-masing. Juga sebelum penempatan pada mahasiswa ini, mohon betul-betul nanti pada saat melakukan monef, laporan, dan seterusnya, itu betul-betul bisa dilakukan dengan baik. Dan ini ada Pak Martin, tim IT, yang nanti juga akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan aplikasi MBKM untuk melakukan monef. Dan jika ada hal-hal yang terjadi di lapangan, mohon segera berkoordinasi dengan tim Pokja agar segera bisa diselesaikan. Dan kami sangat berharap bahwa Kampus Mengajar yang kemarin sudah di-launching oleh Mas Menteri, ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan maksimal, dengan optimal, karena memang tujuannya adalah membantu SD-SD sasaran yang tadi kami sebutkan jumlahnya untuk bisa mendapatkan sentuhan dari mahasiswa-mahasiswa kita yang 14.600 tadi. Saya kira itu hal yang sangat penting, dan nanti ada Pak Wagiran, Pak Wawan, Pak Martin yang akan melakukan koordinasi ini dengan baik. Maka dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat koordinasi koordinator perguruan tinggi untuk program Kampus Mengajar angkatan pertama tahun 2021 ini secara resmi dibuka,
dan selamat mengikuti koordinasi. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa memberikan penyamaan persepsi terkait dengan tugas-tugas perwakilan perguruan tinggi, dosen pembimbing, dan juga nanti implementasi di lapangan sampai bulan Juni nantinya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aris atas sambutannya dan sekaligus membuka acara ini. Kemudian saya persilahkan pula kepada Pak Setiawan selaku Ketua Pokja Kampus Merdeka untuk memberikan satu kata dua kata untuk kepada Bapak-Bapak dan Ibu Koordinator. Silahkan Pak Setiawan. Ya, terima kasih Mbak Maudi. Saya kira sudah cukup jelas disampaikan Prof. Aris. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, Pak Wagiran di sini ada Pak Aris Junaidi, kemudian Mas Martin, dan Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi ya, untuk mendukung kegiatan aktivitas kampus mereka. Yang kita harapkan supaya nanti mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa membantu dalam pelaksanaan program Kampus Merdeka ini sebagai representasi dari perguruan tinggi yang bergabung dalam kegiatan program Kampus Merdeka ini. Saya kira itu saja dari saya. Saya harap nanti akan ada penjelasan lebih jelas oleh Pak Wagiran secara lebih teknis tentang ruang lingkup apa saja yang dibutuhkan dari Bapak Ibu semua untuk membantu pelaksanaan program aktivitas kampus pengajar ya khususnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Mon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiawan atas sambutannya. Kemudian saya persilahkan kepada Pak Wagiran selaku Ketua Supokja Kampus Mengajar untuk berkenan memberikan pemaparan mengenai program Kampus Mengajar. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Audi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang sangat kita hormati bersama-sama Pak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud, Prof. Aris. Kemudian yang juga kita hormati bersama-sama Pak Muhammad Setiawan selaku Ketua Pokja Aktivitas Kampus Merdeka. Ini juga ada Mas Martin, tim IT untuk Pokja Kampus Merdeka. Dan juga terutama Bapak Ibu, koordinator untuk kegiatan program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 yang berbahagia. Pertama, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama hadir, ya, bertatap maya, ya, untuk kita melakukan koordinasi yang pertama terkait dengan program Kampus Mengajar. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita melakukan koordinasi atau sebagai bahan awal, barangkali akan saya sampaikan sekilas ya informasi tentang Kampus Mengajar. Ya, barangkali informasi ini saya yakin sudah ada di Bapak Ibu, sehingga nanti mohon waktu mungkin barang 20 menit untuk menyampaikan sekilas, ya, lebih fokus kepada apa yang sudah dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ya, yang saat ini dilakukan. Kemudian juga nanti kami mohonkan Bapak Ibu yang ada di perguruan tinggi untuk berkenan ya untuk mengkoordinasikan sekaligus juga memfasilitasi ya, kemudian juga mengawal adik-adik ya, dari universitas yang ada di lingkup Bapak Ibu semuanya untuk melakukan program ini sehingga nanti semua bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi nanti bersama-sama kita kawal adik-adik mahasiswa yang memang luar biasa semangatnya untuk mengabdi.
mohon izin saya akan sampaikan beberapa hal ya terkait dengan kampus mengajar. Baik ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu adalah tentang kampus mengajar. Saya yakin ini juga sudah Bapak Ibu ketahui bersama. Tapi intinya adalah bahwa kampus mengajar ini adalah salah satu dari wujud program mengajar di sekolah dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, di situ ada aktivitas mengajar di sekolah. Kemudian program untuk yang angkatan 1 ini merupakan kerjasama ya antara Kemdikbud dengan dukungan dari LPDP. Kemudian ini sebenarnya harapannya bisa menjadi model juga bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program yang sejenis. Kemudian perlu kita sampaikan Bapak Ibu bahwa kampus mengajar ini adalah bagian dari kegiatan mengajar di sekolah dari program Kampus Merdeka. Ya, sehingga ditujukan untuk ya membantu pembelajaran di masa pandemi terutama untuk SD di daerah 3T. Kemudian ini juga menghadirkan mahasiswa nanti di sekolah-sekolah itu sebagai bagian dari penguatan literasi dan numerasi. Kita tahu kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, tentu ini adalah terkait dengan hak belajar 3 semester di luar prodi, ya, sehingga memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan ya berbagai macam pengalaman, salah satunya dengan program Kampus Mengajar. Program ini nantinya diharapkan mahasiswa akan menjadi partner guru nanti di dalam melakukan berbagai macam kegiatan, ya baik mengajar dan juga kegiatan non mengajar lainnya. Biasanya ini menjadi partner. Kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan ini memang ya secara singkat ya ini memang melibatkan berbagai unsur ya baik itu Kemdikbud yang nanti akan memfasilitasi melakukan pendampingan gitu ya monitoring dan keberlanjutan ya, gitu. Juga di LPDP ya nanti akan memfasilitasi inovasi dan kreativitas, pengembangan dan pembinaan SDM dan termasuk untuk program pendanaan. Kemudian Bapak Ibu, perguruan tinggi ini kami harapkan nanti juga akan mendorong, memfasilitasi dan memberikan kesempatan pada mahasiswa dan dosen untuk berperan dalam program ini. Kemudian juga nanti Bapak Ibu terkait dengan administrasi nanti akan melakukan verifikasi UKT dan data mahasiswa, termasuk di dalamnya nanti memberikan pengakuan dan penyetaraan hasil kegiatan mahasiswa ya terkait dengan jumlah SKS ya yang angkatan 1 ini 12. Kemudian juga Dinas Pendidikan ini kita juga berkoordinasi dengan teman-teman dari Direktorat SD juga ini juga kita libatkan untuk memberikan izin dan memfasilitasi untuk kegiatan kampus mengajar. Mahasiswa nanti ya secara inti mahasiswa nanti akan kita tugaskan ya ke sekolah untuk pertama adalah membantu atau mendampingi guru di dalam proses pembelajaran. Kemudian membantu dalam adaptasi teknologi dan administrasi manajerial. Nah, pihak yang lain adalah sekolah. Nanti kita harapkan untuk ya menerima, beri kesempatan dan mendampingi mahasiswa. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan pula ya. Ini nanti beberapa pedoman, beberapa panduan, kemudian buku saku dan sebagainya. Nanti ini sudah kami sampaikan kepada mahasiswa dan juga dosen. Nanti kalaupun Bapak Ibu di kampus atau koordinator memerlukan, ini sudah kita siapkan dalam satu drive ya, Google Drive. Yang kita harapkan dari mahasiswa yang kita terjunkan, Bapak Ibu, yang pertama adalah nanti mahasiswa akan membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran, baik dari rumah maupun tatap muka, ya, sesuai dengan kondisi sekolah. Ya. Kalau sudah tatap muka, nanti juga bisa membantu di tatap muka. Kalau masih daring, ya bisa secara daring. Jadi ini mendampingi, membantu guru dalam proses pembelajaran untuk memastikan bahwa pembelajaran masih tetap berlangsung. Termasuk mungkin adaptasi kalau dari pembelajaran yang jarak jauh atau daring,
menuju pembelajaran yang sekarang, misalnya akan luring lagi. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga nanti akan melakukan atau membantu adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian mendukung kepala sekolah dalam administrasi dan manajerial sekolah. Jadi ada tiga kegiatan utama ini Bapak Ibu. Kemudian mensosialisasikan kurikulum pembelajaran, ya, atau mensosialisasikan produk-produk dari Kemdikbud. Ya. Kemudian juga mensosialisasikan materi profil pelajar Pancasila dan menjadi duta edukasi untuk perubahan perilaku di masa pandemi. Ya. Karena ini kita sampaikan bahwa mahasiswa ini bertugas nanti di lingkungan domisili sehingga tidak akan terjadi mobilisasi dan tetap ketat menggunakan protokol kesehatan, bahkan akan menjadi duta edukasi untuk perubahan perilaku di masa pandemi. Kemudian Bapak Ibu, hal penting yang perlu kita sampaikan bahwa tahapan-tahapan ini sudah berjalan, ya, mulai dari pendaftaran, seleksi, dan pembekalan. Ya, jadi pembekalan sudah kita lakukan. Nah, tahap saat ini tanggal 22 Maret sampai nanti 25 Juni, ini mahasiswa sudah terjun di lapangan. Ya, sehingga ini mohon Bapak Ibu di kampus, ya, koordinator kampus, dapat melakukan monitoring barangkali atau juga melakukan pendampingan untuk penugasan adik-adik mahasiswa di lapangan. Ya. Ini sampai nanti tanggal 25 Juni, kemudian kita tarik nanti tanggal 26 Juni. Kemudian Bapak Ibu perlu kita sampaikan juga apa yang nanti akan dilakukan oleh mahasiswa. Ini secara singkat, ya, secara detail. Nanti sudah ada buku pegangan DPL, buku pegangan mahasiswa, dan juga nanti buku saku. Ya. Nah, secara ringkas, ya, adik-adik mahasiswa ini akan mengikuti dua tahapan. Ya. Pertama adalah kegiatan pra-penugasan, yaitu pembekalan sudah kita lakukan, kemudian koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Saya yakin ini Bapak Ibu di kampus sudah melakukan, ya, sudah melakukan koordinasi. Kemarin ada juga dari yang sudah dilakukan, ada Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, ya, Bapak Ibu atau rektor yang sudah bahkan berkenan untuk langsung menyampaikan atau berdiskusi dengan dinas dan juga sekolah. Nah, kemudian juga Bapak Ibu DPL sudah ke sekolah untuk mengantar adik-adik mahasiswa. Kemudian koordinasi dengan SD sasaran. Nah, kemudian kegiatan penugasan, ini ada awal penugasan, saat penugasan, dan akhir penugasan. Ini perlu kita sampaikan Bapak Ibu bahwa adik-adik mahasiswa sudah kita bekali, ya, dengan bekal yang cukup, ya, untuk nanti bisa bertugas di SD, ya, untuk membantu pembelajaran. Ya. Ini fungsinya bukan menggantikan guru mengajar, tetapi membantu proses pembelajaran, termasuk adaptasi teknologi dan administrasi. Ya, ini pembekalan sudah kita selesaikan. Ya. Kemudian adik-adik ini di minggu ini mulai Senin, ya, mulai Senin kemarin, adik-adik sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Dan saya yakin ini pasti juga di bawah koordinasi dari Bapak Ibu di perguruan tinggi. Ya. Sehingga ini mohon Bapak Ibu di perguruan tinggi juga dapat mengawal, ya, sampai hari ini, ya Bapak Ibu, mahasiswa, ya, ada yang sudah sampai di sekolah masing-masing dan sudah melakukan tugasnya. Namun demikian ada juga yang mungkin masih berkoordinasi dengan dinas, ya. Kemudian ada mungkin yang beberapa yang penugasannya ini memerlukan perpindahan karena mungkin lokasi yang tidak terjangkau atau mungkin ada SD yang ternyata regrouping. Nah, ini mohon juga Bapak Ibu nanti di kampus dapat memfasilitasi, ya. Kami juga di Pokja ini juga memfasilitasi, ya, kondisi di lapangan kalau misalnya ada berbagai hal yang perlu disesuaikan, ya. Misalnya kalau memang lokasi sama sekali tidak terjangkau, ini kemarin kita sudah menyampaikan ke mahasiswa dengan bimbingan DPL untuk
menyampaikan permohonan untuk kita pindah gitu ya. Termasuk Bapak Ibu yang mahasiswa itu mohon juga nanti dimotivasi ya. Kita harapkan semua yang sudah lolos ini dapat melaksanakan tugas ya. Kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan bisa didiskusikan ya, sehingga tidak akan mundur dari program ini. Ya. Kemudian komunikasi dengan SD sasaran juga ini setelah dari dinas ini adik-adik juga langsung ya ke SD untuk segera berkolaborasi dengan Bapak Ibu dengan bimbingan dari Bapak Ibu DPL. Kemudian kegiatan penugasan ini sudah kita koordinasikan juga nanti dengan DPL ya, mulai dari observasi sekolah ya sampai nanti membuat laporan awal. Kemudian merencanakan kegiatan selama 12 minggu ya, dari 22 Maret sampai 25 Juni ya. Ini sudah kita sampaikan dan nanti pembimbingan dosen itu melalui aplikasi MBKM Spada. Kemudian pada saat ya awal penugasan ini masih menyusun rancangan kegiatan dan nanti menyusun laporan awal. Kemudian saat penugasan nanti adik-adik mahasiswa akan mengisi logbook dan kegiatan harian yang ada di aplikasi. Kemudian setiap minggu ini akan melakukan laporan dan pembimbingan oleh Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan. Sampai akhirnya nanti ada penilaian dan penyusunan laporan akhir. Akhir penugasan nanti Bapak Ibu ini akan dilakukan penarikan nanti pada tanggal 26 Juni 2021. Kami sampaikan Bapak Ibu bahwa memang kegiatan ini melibatkan perguruan tinggi dan juga Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan ya, sehingga harapannya ini akan meningkatkan capaian kinerja dari perguruan tinggi ya, terutama indeks atau indikator kinerja utama kedua mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, termasuk juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dosen untuk berinteraksi dengan Bapak Ibu yang ada di sekolah maupun dinas ya. Dari beberapa penerjunan kemarin ada Bapak Ibu DPL yang sudah menyampaikan bahwa mereka kemudian akan berkolaborasi intensif ya karena ternyata ada hasil karya Bapak Ibu dosen yang sangat tepat untuk diterapkan di SD. Ini tentu menjadi dampak yang sangat bagus ya bagi program ini. Kemudian Bapak Ibu nanti ini untuk dosen pembimbing lapangan, saya kira nanti ini sudah kita sampaikan ya peran dari DPL untuk selalu melakukan pembimbingan kepada adik-adik mahasiswa. Kemudian ini kita sampaikan Bapak Ibu bahwa mahasiswa yang kita tugaskan ya, ini ada sebesar 14.621 mahasiswa. Kemudian kita melibatkan 2.077 pembimbing dari perguruan tinggi yang ada di lingkup Bapak Ibu. Daftar dosen pembimbing ini sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu di perguruan tinggi. Kalau misalnya ada yang belum sampai, silahkan nanti ada file yang bisa diunduh ya Bapak Ibu. Kemudian perguruan tinggi ini ada 360, sekolah dasar yang kita gunakan ada 4.810, di 458 kabupaten kota dan 34 provinsi. Kemudian Bapak Ibu, ini yang kami mohonkan dari Bapak Ibu di perguruan tinggi masing-masing. Yang pertama, mohon Bapak Ibu nanti dapat memastikan, mengkoordinasikan, mendampingi, memonitor, dan memfasilitasi adik-adik mahasiswa dari perguruan tinggi Bapak Ibu yang dinyatakan lulus seleksi. Ini untuk mengikuti kampus mengajar angkatan 1 tahun 2021. Yang kedua, daftar mahasiswa untuk masing-masing perguruan tinggi, ya, masing-masing perguruan tinggi, di perguruan tinggi Bapak Ibu, itu sudah kami sampaikan ya melalui surat, ya, daftar nama-nama mahasiswa, kemudian daftar dosen pembimbing lapangan, gitu ya, termasuk tempat tugasnya ada di mana. Ini sudah kami sampaikan. Namun demikian, ini juga nanti
dapat diketahui secara praktis nanti dari akun yang kita berikan ke Bapak Ibu di perguruan tinggi, satu perguruan tinggi satu akun, ya, sehingga nanti sudah muncul list nama-nama mahasiswa yang kita tugaskan. Nah, senyampang dengan itu Bapak Ibu, di nomor 3 bahwa mahasiswa nanti ini akan mendapatkan bantuan potongan UKT maksimal 2,4 juta, ya, yang nanti dikirim ke rekening perguruan tinggi, ya, untuk potongan uang kuliah tunggal, ya, maksimal 2,4 juta. Kalau UKT-nya lebih, ya, nanti akan menerima 2,4 juta. Tetapi kalau UKT-nya kurang, misalnya UKT-nya 2 juta, maka nanti akan menerima 2 juta. Nah, ini kami mohonkan Bapak Ibu di perguruan tinggi dapat melakukan verifikasi supaya nanti tidak ada proses pengembalian uang, gitu ya. Karena ini agak merepotkan nanti ya. Sehingga kami mohon Bapak Ibu nanti dapat melakukan verifikasi UKT. Kemudian juga menyampaikan rekod penerimaan beasiswa. Ya, ini Bapak Ibu karena mahasiswa itu akan mendapat dua pembiayaan. Yang pertama adalah bantuan potongan UKT maksimal 2,4 juta sekali. Kemudian uang saku ya 700.000 per bulan. Nah, sumbernya dari pemerintah ya, sehingga untuk adik-adik yang penerima beasiswa dari pemerintah, ya, misalnya bidik misi misalnya, ini mohon nanti Bapak Ibu dapat menyampaikan. Untuk mahasiswa bidik misi, ya, karena sudah menerima beasiswa yang besarnya juga sama, maka nanti adik-adik di program kampus pengajar ini yang menerima beasiswa bidik misi tetap dapat ikut, tetapi tidak akan menerima bantuan pembiayaan ya, karena tidak boleh adanya double funding seperti itu. Nah, ini misalnya pentingnya nanti untuk verifikasi UKT. Dan juga kami mohon nanti Bapak Ibu di aplikasi itu, Bapak Ibu nanti mohon dapat mengisikan posisi penugasan. Apakah adik-adik ini sudah bertugas di sekolah dasarnya, artinya sudah mulai bertugas. Ataukah masih menunggu penempatan yang tadi misalnya ternyata ada sekolah yang sudah regrouping, berarti masih menunggu penempatan karena masih kita verifikasi. Atau mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada ya, ini yang mundur, mudah-mudahan tidak ada karena memang Bapak Ibu ini kita satu peserta saja ini sangat berharga karena ya 14.000 peserta ini menyisihkan 36.000 pendaftar, sehingga ini mohon sangat digunakan betul gitu ya. Nah, ini nanti mohon dapat diisi Bapak Ibu, ya kita mohonkan waktu ini, ya, waktu yang mudah-mudahan cukup ya, ini sampai tanggal 9 April 2021. Aplikasinya nanti seperti apa, nanti akan disampaikan oleh Mas Martin di tim IT untuk Pokja Kampus Merdeka. Nah, saya kira ini Bapak Ibu beberapa hal yang kami sampaikan untuk koordinasi yang pertama ya Bapak Ibu. Nah, ini juga dari grup DPL, dari grup perguruan tinggi ini beberapa ini yang sudah melakukan komunikasi dengan dinas atau mungkin bahkan sudah sampai di SD-nya gitu ya. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu ya, nanti harapannya juga dari kampus ini juga nanti Bapak Ibu bisa memantau, kemudian mengkoordinasi dan juga mungkin menyampaikan best practices-nya Bapak Ibu. Karena nanti akan ada lagi kampus mengajar untuk angkatan berikutnya, sehingga mudah-mudahan ini akan semakin baik ya, akan semakin rapi gitu ya, dan tentu memberi manfaat yang luar biasa bagi Bapak Ibu di perguruan tinggi dan juga kita semua. Kira-kira ini Bapak Ibu yang kami sampaikan bahan untuk diskusi dan juga koordinasi ya untuk kegiatan kita di kampus pengajar ini. Kemudian nanti mohon kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan nanti bisa kita sampaikan di forum tanya jawab. Terima kasih, kami kembalikan ke Mbak Modi. Baik, terima kasih Pak Wagiran atas pemaparannya.
Selanjutnya ialah pemaparan mengenai aplikasi di website MBKM. Saya persilakan kepada Mas Martin untuk memberikan paparannya. Baik, terima kasih Mbak Modi atas waktunya. Sebelumnya, yang saya hormati di sini ada Pak Wagiran selaku Ketua Supokja Kampus Mengajar. Kemudian tadi ada Pak Prof. Aris, kemudian ada Pak Setiawan selaku Ketua Pokja dari Kampus Merdeka, serta Mbak Maudi dan Bapak Ibu Koordinator dari seluruh PT yang dimana mahasiswanya mengikuti Kampus Mengajar angkatan kali ini. Oke, mungkin saya perkenalan di speakernya, Pak. Oke, saya coba lebih ngomong dengan suara lebih jelas. Oke, baik, terima kasih. Kalau masih kurang kedengaran mungkin bisa di chat lagi. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Martin Novella di sini selaku tim IT yang membantu pengembangan untuk aplikasi web MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, mungkin dari beberapa koordinator atau apa sudah pernah melihat dari web MBKM ini. Dan seperti yang dikatakan sama Pak Wagian tadi bahwa sebelumnya kita telah melakukan proses pendaftaran, seleksi, dan lain-lain itu semua kita kerjakan di aplikasi MBKM. Nah, selagi Pak Wagiran menjelaskan paparnya tadi, saya sedikit membaca-baca chat dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, di mana Bapak Ibu menanyakan bahwa apakah ada akun untuk koordinator? Kemudian kalau ada bagaimana cara pendaftarnya? Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan tata cara dan apa yang harus dilakukan. Karena tugas dari koordinator sendiri itu adalah memonitor atau monitoring mahasiswa-mahasiswanya yang ditugaskan. Lebih kurang seperti itu. Untuk itu saya izin untuk share screen mengenai penjelasan atau simulasi dari web kampus Merdeka. Oke, terima kasih. Sebelumnya, jika Bapak Ibu belum familiar dengan web ini, bisa diakses di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Tapi saya yakin dari beberapa dari koordinator DPT ini sudah pernah melihat atau mengunjungi website ini. Oke, baik langsung saja. Seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih cara mendaftarkan akun atau mendapatkan akun untuk koordinator. Saya coba jelaskan, di mana ketika ibu-ibu atau bapak-bapak bisa mengakses website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, maka tampilannya akan seperti page yang sedang saya tampilkan saat ini. Kemudian pada pojok kanan atas itu ada tombol login. Di sini silakan klik. Jikalau Bapak Ibu sebelumnya sudah mendaftar mewakili perguruan tingginya sebagai koordinator, itu bisa langsung login. Namun jika Bapak Ibu belum memiliki akun, maka bisa klik register di sini. Nah, di sini berikut field-field atau inputan yang harus diisi oleh Bapak Ibu koordinator sebagai perwakilan dari perguruan tinggi. Yang pertama adalah nama, kemudian tanggal lahir, kemudian email. Nah, di sini saya tekankan, dimohon emailnya adalah email aktif yang bisa dibuka dan sering dipakai pada saat ini. Karena akan ada verifikasi atau untuk aktivasi akun untuk memastikan bahwa benar Bapak Ibu yang mendaftar sebagai calon koordinator dengan menggunakan email yang aktif. Kemudian untuk memastikan lagi agar tidak ada typo atau kesalahan penulisan email, kita menginstruksikan untuk menginput ulang dari email yang telah disampaikan. Nah, karena di sini adalah role-nya itu adalah koordinator dari perguruan tinggi, maka Bapak Ibu bisa memilih perguruan tinggi sebagai role atau registrasi sebagai apa gitu, yaitu perguruan tinggi. Kemudian tinggal mengklik captcha-nya itu I'm not a robot. Di sini silakan dijelasin aja, diklik saja bagaimana ini untuk verifikasi. Kemudian di sini klik saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan. Nah, di sini syarat dan ketentuan bisa diklik juga apa syarat dan ketentuan kebijakan privasi dari website atau MBKM yang kita saat ini. Bisa dibaca langsung oleh Bapak Ibu dengan mengunjungi website kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi misalnya nama Martin Novella.
tanggal lahir. Di sini kan saya coba ya, sesuaikan dengan tanggal lahir, karena di sini nanti bakalan ada pengecekan di akun Pededikti. Jadi kalau tanggal lahirnya salah, itu akan membuat Bapak Ibu tidak bisa mendaftar. Kemudian ketikkan saja emailnya. Kemudian masukkan lagi. Nah, lebih kurang seperti ini, tinggal klik daftar. Ketika Bapak Ibu klik daftar, maka sistem kita akan mengirimkan aktivasi akun melalui email Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan buka emailnya. Maka jika Bapak Ibu sudah mengklik daftar, maka tampilan emailnya lebih kurang akan ada email masuk seperti ini. Di mana pendaftaran berhasil, maka ada message atau pesan dari sistem kita untuk mengaktifasi akun. Nah, di sini ada email dan passwordnya. Silakan aktifkan akun. Nah, ketika diklik aktifkan akun, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke menu login dari website MBKM ini. Silakan isi berdasarkan email dan password tadi, kemudian klik lagi I'm not a robot, dan masuk. Nah, di sini ketika masuk, Bapak Ibu akan login, di mana setelah login akan dimunculkan atau verifikasi untuk klaim data, di mana di sini Ibu yang mendaftar atau Bapak yang mendaftar harus mengisi perguruan tinggi, program studi, dan NIDN atau nomor perguruan atau NIDN dari Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini akan Bapak Ibu klik cari data, dan nanti akan dimunculkan preview apakah benar ini adalah Ibu atau Bapak yang mendaftar. Nanti bisa diklik saja. Jikalau ada kesalahan atau NIDN-nya salah atau NIDN-nya tidak terdaftar di perguruan tinggi yang sama, itu maka tidak akan bisa masuk mendaftar sebagai akun. Jadi mohon pastikan Bapak Ibu yang akan mendaftar, Bapak Ibu data di Pededikti-nya sudah terupdate. Sehingga karena kita di sini menggunakan data Pededikti, kita bergantung dari Pededikti, maka datanya harus benar-benar yang terupdate sehingga tidak ada kesalahan dan Bapak Ibu tidak langsung bisa masuk untuk mendaftar akun di web MBKM ini sebagai koordinator. Ketika selesai, maka langsung akan ada message di mana Anda berhasil registrasi, silakan login kembali. Nah, di sini ketika di sini Bapak Ibu telah berhasil membuat akun di website MBKM sebagai koordinator dari perguruan tinggi. Nah, tinggal di sini lakukan lagi untuk login ulang, karena berdasarkan klaim data Bapak Ibu sudah berhasil dan terdaftar. Nah, di sini saya coba contohkan. Ini saya ada akun, di mana akun ini adalah akun dari dummy dari kita. Nah, ini kasusnya sama. Di sini dia sudah selesai melakukan klaim dan berhasil mendaftar, sehingga tinggal melakukan login saja masuk ke dalam sistem. Nah, ketika berhasil masuk, maka tampilnya akan seperti ini. Di mana di sini ada dashboard, di mana ini hanya tampilan-tampilan yang menghitung berapa mitra, berapa penawaran kerja dan mahasiswa yang ada di platform kita. Nah, tadi ketika Pak Wagira menyampaikan paparan, saya juga melihat ada pertanyaan, bagaimana dengan akun koordinasi ini untuk kampus mengajar? Apakah tidak dipisah-pisahkan antara mahasiswanya karena ada program lainnya yang berjalan, itu nanti membingungkan antara irisan dari program satu dengan program yang lainnya. Nah, di sini saya tunjukkan bahwa hal itu sudah kita lakukan, di mana ketika Ibu masuk ke dashboard, Bapak Ibu klik kegiatan. Nah, di sini sudah ada pemisahannya. Sudah ada pemisahannya, karena di sini kita fokuskan kampus mengajar, tinggal diklik mengajar di sekolah, yaitu kampus mengajar. Nah, di sini tadi ada pertanyaan atau pernyataan, ada pernyataan dari Pak Wagira bahwa di sini akan ada mahasiswa akan diberikan keringanan UKT. Untuk itu perlu divalidasi mahasiswa-mahasiswanya. Nah, sebagai koordinator, maka di sini dari pihak kita ingin memastikan bahwa validasi itu dari Bapak Ibu koordinator, sehingga untuk verifikasi mahasiswanya tinggal klik aja isi data UKT. Nah, di sini
saya memiliki data di mana di perguruan tinggi saya, yaitu Universitas Surabaya, ini adalah data dummy, di mana terdapat 4 mahasiswa saya yang mendaftar di kampus mengajar. Nah, di sini silakan diupdate. Ini ada nama mahasiswanya, ini nomor kontaknya. Bila Bapak Ibu ingin menghubungi, bisa menggunakan nomor ini untuk memastikan ini ada NIM dan dia dari prodi mana. Kemudian besaran UKT. Ini silakan sesuaikan untuk masing-masing mahasiswanya. Nah, silakan diisi, diupdate, kemudian bantuan UKT iya atau tidak. Jadi di sini balik lagi ketika kata Pak Wagiran tadi, di mana jikalau mahasiswa tersebut sudah menerima beasiswa pemerintah, maka dia tidak berhak lagi untuk menerima. Sehingga silakan disesuaikan aja isi iya atau tidak, seperti itu. Kemudian ada satu validasi lagi input yang dibutuhkan, yaitu apakah mahasiswa tersebut sudah berhasil atau sudah ditempatkan di SD penempatan. Di sini ada 3 pilihan, sudah, belum, atau mundur. Nah, ini silakan dipastikan karena kita akan melihat data ini dari konfirmasi dari Bapak Ibu koordinator dari perguruan tinggi. Jika dia misalnya Afifa Nurfala Yusnika sudah ditempatkan, tinggal sudah. Kemudian ada yang belum karena mungkin ada permasalahan apa ya gitu, tinggal belum, tapi ada juga yang mundur. Ini ada pilihan di mana bahwa mahasiswa tersebut mundur. Kita akan bisa melihat list of mahasiswa yang mundur ini untuk mungkin nanti dari Pak Wagiran akan menjelaskan jika klik mundur ini akan bagaimana. Gitu. Tinggal perubahan-perubahan ini kalau sudah selesai dan yakin, silakan direview, klik submit agar tersimpan. Nah, data UKT semuanya telah terupdate. Nah, di sini adalah ada upload bukti UKT. Untuk upload bukti UKT itu kita atau dari Pak Wagiran sendiri dari tim sudah memberikan template, tinggal diklik untuk di-download. Lebih kurang template-nya akan seperti ini. Saya coba. Nah, template-nya lebih kurang seperti ini. Silakan sesuaikan kop surat dari masing-masing perguruan tinggi, kemudian nomor surat, tapi kalimatnya atau isinya bakalan bentuknya seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sedikit mengeluhkan bagaimana misalnya mahasiswa saya banyak, gitu. Padahal saya sudah mengisi satu-satu tadi di web. Nah, di sini akan kita bantu, ini adalah tabel contoh saja. Nah, Bapak Ibu bisa mereplace tabel ini dengan cara, sebentar. Nah, dengan cara mengenerate Excel. Generate Excel ini adalah tombol yang akan menghasilkan list of tabel dari mahasiswa-mahasiswa yang telah Bapak isikan. Tinggal klik Generate Excel, maka akan terdownload. Silakan dibuka. Nah, di sini nanti akan ditampilkan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan, copy, atau bagaimana dengan template yang saya jelaskan tadi. Setelah selesai, setelah disesuaikan, Bapak Ibu bisa mengupload kembali file tersebut untuk menjadi bukti dan melakukan submit. Lebih kurang itu untuk update-nya dari apa yang harus dilakukan oleh koordinator dari perguruan tinggi. Jadi ketika login itu akan ditampilkan menu dashboard. Nah, di sini ada kegiatan. Karena kegiatan itu adalah kampus mengajar, itu mengajar di sekolah, maka silakan pilih saja. Dan ini, oh ya, ini karena saya demonya ini di data dummy, maka saya masih belum sesuai. Kuliah pengalaman lapangan seharusnya ketika Bapak Ibu membuka nanti, ini isinya adalah kampus mengajar angkatan 1 2021. Ini disesuaikan dan bentuknya masih sama seperti ini. Tinggal klik isi data UKT dan muncul seperti ini. Ini bisa diupdate, tapi nanti akan ditentukan waktunya. Akan ada batas waktu untuk mengupdate agar kita bisa memfinalisasi data dari Ibu. Jangan lupa ada template, dan untuk tabelnya sendiri itu bisa tinggal klik Generate Excel untuk dimasukkan di template tersebut dan diupload kembali. Lebih kurang itu yang dilakukan atau bisa dilakukan koordinator untuk memonitoring mahasiswanya. Lebih seperti itu. Ada juga menu untuk mengupdate info-info, foto atau password. Ini bisa sesuaikan sendiri layaknya website biasanya. Namun intinya itu adalah di kegiatan itu mengajar di sekolah. Mungkin lebih kurang itu dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan, nanti kita ada sesi pertanyaan. Saya serahkan lagi ke Mbak Maudi mungkin ya.
Silakan. Atau Mbak Aprida. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Martin atas pemaparannya mengenai aplikasi MBKM. Setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand. Baik, mungkin sebelumnya saya akan membacakan dahulu pertanyaan untuk membuka sesi tanya jawab. Oke. Baik, ini ada pertanyaan. Apakah untuk koordinator harus sebagai dosen? Karena untuk login atau bahkan presensi tadi harus menyebutkan NIDN. Baik, saya persilakan kepada Pak Wagiran untuk menjawab, Pak. Baik, terima kasih Mbak Modi. Bapak Ibu semuanya, ini jadi kalau tadi ada beberapa pertanyaan ya tentang koordinator. Ini kami mohonkan nanti bahwa koordinator ini nanti akan mengkoordinasikan kegiatan kampus mengajar, tapi ke depan juga ini bisa jadi ini juga akan mengkoordinasikan untuk kegiatan kampus Merdeka ya, nanti akan diupdate gitu ya, sehingga nanti ini harapannya adalah memang koordinator ini nanti akan memegang akun PT yang ada di sini, sehingga koordinator mohon ini memang merupakan representasi dari universitas ya. Kemudian ya harapannya ini ya koordinator ini bisa mengkoordinasikan semua terkait dengan kegiatan itu ya, apakah DPL ataukah mahasiswa ya. Sehingga harapannya ini memang Bapak Ibu dosen ya di lingkup perguruan tinggi yang memang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan ini akademik ya. Sehingga nanti ini memang ditentukan oleh perguruan tinggi, dan harapannya memang mungkin nanti bisa disampaikan ya, kalau ini kan tidak merangkap jadi DPL mungkin akan lebih bagus ya, artinya supaya nanti bisa fokus dan terkait dengan kegiatan yang lain gitu ya, ini sehingga nanti bisa mengkoordinasikan semua. Nanti juga akan kami catat di tim Supokja ya untuk koordinasi kegiatan ini gitu ya. Ya, makasih Mbak. Baik. Selanjutnya ini saya persilahkan kepada Bapak Anggit Dwi Hartanto untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Pak Wagiran, mohon bertanya. Yang pertama ini Pak, saya kan DPL, tapi dari kampus saya dari Universitas Islam Jakarta, itu diminta juga sebagai koordinator. Nah, karena dari kampus kami juga belum menyiapkan nanti koordinatornya siapa, jadi selama ini yang mungkin dianggap yang memahami kampus mengajar, karena saya sudah ikut ke sana, akhirnya saya ditunjuk. Nah, ketika nanti saya daftar, dan tadi penjelasan Pak Wagiran nanti memungkinkan itu digunakan koordinator itu sebagai koordinator program-program yang lainnya, begitu ya Pak? Yep. Nah, apakah memungkinkan nanti koordinatornya ganti Pak? Ripun ini. Kalau tidak mungkin berarti saya akan mundur menyampaikan ke pihak perguruan tinggi. Tetapi kalau bisa mundur, ya nggak masalah, karena mungkin dari PT belum tahu siapa yang mau ditunjuk sebagai koordinator. Begitu Pak Wagiran. Ya. Kemudian satu lagi Pak, maaf Pak. Kalau saya misalnya menjadi koordinator PT, kan saya sudah register sebagai DPL. Apakah saya harus register lagi sebagai PT atau bisa satu akun untuk dua akses Pak? Matur nuwun. Ya. Baik, terima kasih Pak Anggit ya. Jadi terkait dengan ini ada dua akun ya, akun koordinator perguruan tinggi. Ini harapannya memang menjadi akun PT ya. Untuk koordinator itu satu akun untuk PT. Nah, terkait dengan tadi ternyata di lapangan kan ada yang koordinator PT ini merangkap menjadi DPL. Ya, ini mungkin itu menjadi masukan untuk teknis. Mungkin Mas Martin bisa menyampaikan gitu ya, untuk nanti ada kemungkinan ini ya, bahwa
satu akun ya, ini ada yang sebagai koordinator, lalu satu akun untuk DPL. Lalu ada kemungkinan nanti koordinator perguruan tinggi ini juga nanti ganti kan gitu ya, sehingga mungkin ini nanti barangkali akun yang digunakan untuk perguruan tinggi ini bisa bisa masuk nanti. Mungkin Mas Martin ini bisa menyampaikan solusi, Mas. Apakah nanti mungkin akunnya apakah akun institusi gitu ya, barangkali karena ini baru muncul kan, atau akun pribadi yang khusus tentang PT gitu ya. Mungkin Mas Martin bisa menyampaikan ini. Coba kita lihat. Oke, baik. Terima kasih Pak Wagiran. Terima kasih juga Pak Anggit atas pertanyaannya. Mungkin saya menjawabnya berdasarkan kondisi yang ada saat ini di website kita. Pada saat ini, di mana kata Pak Anggit, di mana misalkan ada DPL yang ditunjuk juga sebagai koordinator. Nah, karena sistem kita pada saat ini melihat unik suatu akun itu berdasarkan email, maka kasus tersebut tidak bisa. Namun, DPL itu juga bisa mendaftar sebagai koordinator menggunakan email yang lain, gitu. Lebih kurang seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, apakah bisa pertukaran misalnya ganti koordinator menggunakan akun yang lain. Nah, per saat ini mungkin kita keep dulu di sana, misalnya ada hal perubahan nanti ingin merubah akun dari PT desain ke orang-orang ini, mungkin kita bisa koordinasikan di helpdesk di belakang. Nah, kedepannya mungkin akan ada fitur di mana kita assign satu PT beberapa akun seperti itu, Pak. Tapi per saat ini kita dengan fitur sekarang kita bisa melayani dengan bahwa kalau ingin sekaligus DPL sekaligus koordinator itu bisa menggunakan dua email yang berbeda. Kemudian jika ada pertukaran itu mungkin kita selesaikan mungkin lewat helpdesk atau bantuan seperti itu untuk dilakukan gitu, Pak. Kemudian lanjut Pak Martin menyambung yang tadi. Sepertinya dulu itu sudah pernah ada yang mendaftar dari kampus kami sebagai koordinator, tapi karena belum tahu bahwa nanti koordinator itu juga akan menjadi program saya, itu yang sudah daftar yang dulu itu bisa ganti atau bagaimana, Mas Martin? Oke. Karena memungkinkan ada yang sudah daftar. Iya, benar. Coba-coba gitu loh Pak waktu itu. Iya, baik Pak Anggit. Oke. Memang kenapa kita saat ini masih membatasi satu PT itu bisa beberapa akun, tapi memang kita batasi harusnya satu akun itu satu PT karena telah ada yang mendaftar di belakang gitu. Sembari kita lihat lagi data-datanya, sembari lagi karena mungkin tadi ada yang mencoba gitu atau lupa passwordnya gitu. Karena sebenarnya kalau lupa password itu bisa forget password dan diubah via email gitu. Tapi memang kalau orang ini tidak tahu lagi akunnya, tidak tahu lagi emailnya, tapi tidak untuk mengakses, mungkin dicoba dulu Pak, apakah bisa dosen dari Pak Anggit sendiri login lagi, mendaftar lagi dengan akun Bapak, apa bisa masuk ya, tapi jangan yang akun yang lama, nanti mungkin kita komunikasikan agar tidak bisa diakses lagi untuk akun tersebut. Lebih kurang seperti itu. Bun jelas, Pak Temuan, Mas. Oke, baik. Oke. Baik, Pak Wagiran, saya mau menambahin sedikit nih, banyak banget nih pertanyaan di chat, saya terus scroll chat nih. Ada yang menanyakan, saat ini di website Kampus Merdeka tidak sesuai dengan tampilan yang saya jelaskan. Memang saya demokan tadi adalah itu staging istilahnya kalau di kita, di mana sebelum rilis kita masukkan dulu ke sana. Nah, kenapa sih belum ada di sana? Nah, makanya dari itu kita jelaskan terlebih dahulu di sini pada saat ini, namun nanti setelah selesai pembekalan ini akan kita up ke website saat sekarang dan tampilannya akan sama persis dengan yang saya jelaskan tadi. Mungkin lebih begitu penjelasan dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Wagiran dan Mas Martin atas penjelasannya. Terima kasih juga kepada Bapak Anggit tadi atas pertanyaannya. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Ibu Desti Febria. Silakan Bu, untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih ya, Mbak.
Sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab sih dari Mas Martin tadi ya. Berarti itu kan dashboardnya masih dashboard yang memang itu percobaan buat running gitu. Karena saya lihat mahasiswa saya belum ada di sana gitu. Berarti memang masih menunggu dulu kalau misalnya oke gitu ya, baru keluar jumlah mahasiswa sama koordinatornya seperti apa. Seperti itu. Fix semuanya sudah aman. Makasih. Ya, Bu Desti, benar sekali. Terima kasih. Lebih kurang seperti itu. Karena di situ kan ada list-list input yang harus dimasukkan itu. Takutnya nanti kalau belum dijelaskan bingung gitu. Jadi setelah dijelaskan ini akan kita up ke production dan Ibu bisa melihat sama persis dengan yang saya jelaskan tadi. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desti atas pertanyaannya. Kemudian saya persilakan kepada Ibu Yuswa Istiqomayanti. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Begini Bapak, mahasiswa kami ada 1 orang, dia posisinya sudah judisium, kemudian dia sekarang masih ada di Kota Malang, tetapi dia penempatannya memang waktu itu memilih di Sumba. Nah, dia kesulitan untuk ke Sumba karena memang ini masa COVID, akhirnya dia memilih untuk pindah, tetapi masih belum ada respon. Karena teman-teman yang lain sudah direspon dan bisa pindah, begitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, ini kan 12 SKS Pak ya. Nah, dan ternyata yang mengikuti ini sudah ada di semester 7 begitu. Semester 8 bahkan. Nah, itu kira-kira acuan untuk konversinya itu kira-kira apakah ada ketentuan 12 SKS? Itu seperti apa? Kemudian untuk perkuliahan juga karena mahasiswa sudah registrasi sehingga yang 12 SKS ini sebenarnya mereka sudah mengambil mata kuliah yang sudah disajikan tapi belum MBKM maksud saya. Nah, itu apakah ada dispensasi perkuliahan atau bagaimana ya? Itu 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terus ya, baik. Langsung ya Mbak ya. Makasih dari Bu Yuswa. Yang pertama, mungkin menambahkan yang tadi ya, yang terkait dengan akun tadi, prinsipnya Bapak Ibu untuk perguruan tinggi, koordinator, ini nanti adalah akun perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Sehingga nanti ini bisa digunakan yang memang nanti diberi wewenang oleh perguruan tinggi untuk memverifikasi data UKT dan sebagainya. Tentang misalnya personel yang sama, ya nanti bisa jadi yang untuk perguruan tinggi nanti kan menggunakan email institusi ya, sehingga ini menjadi resmi misalnya. Kalau katakanlah nanti ganti kan tetap juga bisa diakses ya. Saya kira ini nanti ada di perguruan tinggi Bapak Ibu ya terkait dengan admin, dan mungkin nanti kalau ada terkait dengan permasalahan kan nanti bisa disampaikan di helpdesk ya, teman-teman nanti akan siap untuk memfasilitasi. Kemudian Ibu terkait dengan memang minggu ini ya kan mulai dari Senin ini kan adik-adik mahasiswa didampingi oleh DPL yang mungkin juga bukan dari kampus yang sama gitu ya, dan juga tentu didampingi dari Bapak Ibu ya, ada yang Bapak Ibu Wakil Dekan, ada yang Bapak Ibu Dekan, atau bahkan kemarin juga ada Bapak Rektor gitu ya yang menyerahkan langsung kan gitu. Nah, memang ada beberapa kondisi di lapangan ya yang tadi SD-nya ternyata tidak terjangkau. Kemudian ada di daerah rawan, ternyata kan ada perkembangan ini ada di daerah rawan, atau mungkin ada SD yang sedang regrouping. Nah, ini kan kemarin kita tanggapi ya Bapak Ibu, jadi mahasiswa dengan alasan-alasan yang sangat kuat ya, ini kita fasilitasi untuk kita lakukan pemindahan. Nah, pemindahannya bagaimana? Ya, memang kita sampaikan, tolong menyampaikan ke dinas dulu ya, nanti bahwa sudah konfirmasi, dan mungkin dinas juga menyampaikan alternatif kan gitu. Nah, ini kan data kemarin ya, form untuk pindah itu kan kita buka sampai hari Rabu tadi malam gitu ya. Nah, dari data yang sudah kita recap tadi malam, ini sedang kita verifikasi gitu ya. Jadi mohon di lapangan adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu DPR dan juga Bapak Ibu di PT, mohon tidak khawatir ini ya, karena kan tidak serta-merta lalu kita rubah. Ya, kita verifikasi dulu, termasuk saran-saran dari dinas ya, kita verifikasi. Setelah kita verifikasi, nanti akan kita sesuaikan dengan datanya di MBKM ya. Sehingga nanti kemarin mungkin Bapak Ibu ada yang mengatakan ini sudah
ada alternatif pindah kok datanya di MBKM belum gitu ya. Memang belum Bapak Ibu, jadi kita verifikasi. Nah, tapi insya Allah ya Senin depan itu sudah insya Allah sudah clear gitu ya. Jadi sudah sinkron semua ya. Di lapangan sudah, di data juga sudah. Jadi mohon ini ya ada waktu ya. Kita sedang verifikasi data tadi malam ya pukul 11.59 sudah kita tarik, kemudian kita verifikasi termasuk yang sudah ada saran dari dinas gitu ya, Ibu. Kemudian untuk yang 12 SKS ya Bapak Ibu. Iya. Ya, ini 12 SKS ini berdasarkan pengalaman dan juga regulasi yang ada ya. Jadi paling tidak ada dua yang bisa dijadikan acuan. Ya. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya. Kemudian ada juga panduan MBKM. Jadi nanti mahasiswa akan mendapatkan 12 SKS ya. Nanti 12 SKS itu ya pengakuan di kampus jika nanti pasti Bapak Ibu di kampus sudah menemukan formulanya ya. Bisa jadi nanti pengakuan itu ya pengakuan itu bisa jadi penuh ya 12 SKS. Jadi satu mata kuliah misalnya bisa jadi. Atau mungkin itu dipecah gitu ya beberapa SKS. Kemudian bisa jadi polanya itu ekivalensi. Ekivalensi itu maksudnya adalah mata kuliah yang capaian pembelajarannya itu sama atau apa namanya setara gitu ya. Sehingga misalnya ini ada mata kuliah KKN misalnya katakanlah. KKN itu berapa? 6 SKS berarti. Oh, ambilkan dari situ. Karena ini capaian pembelajarannya kan sama atau setara. Yang 6 bagaimana? Masih adakah mata kuliah yang bisa diakui lagi? Itu namanya ekivalensi. Nah, apakah di semester sekarang? Ya itu namanya ekivalensi. Ataukah nanti semester berikutnya itu kan modelnya nanti menggunakan RPL ya. Ya. Kalau kemudian, nah kalau tidak misalnya tidak ada di mata kuliah di kurikulum ekivalensi, bisa ini merupakan tambahan mata kuliah gitu ya, seperti yang ada di MBKM. Atau juga misalnya bisa jadi ini menjadi satu catatan prestasi yang nanti ditulis di surat keterangan pendamping ijazah gitu ya. Nah, ini yang perlu didiskusikan nanti di pihak kampus, terutama juga di prodi. Nanti pokoknya begitu mahasiswa pulang kan membawa 12 SKS. Ya. Karena kita sudah merekomendasikan, nanti pulang kan kita tentukan penghargaannya. Ya. Termasuk tadi mahasiswa yang domisili gitu ya. Ini ada dinamika di lapangan ya memang. Karena kemarin misalnya posisinya ada di mana tadi Bu ya. Itu kan domisili sebetulnya ya. Itu. Ya, domisili sebetulnya datanya kan. Nah, tapi ada pindah. Sehingga nanti kita pertimbangkan kalau memang tidak terjangkau betul ya, tetapi ya memang kita gunakan data yang dimasukkan itu. Ya. Mudah-mudahan sudah terwadahi di permohonan pindah itu ya. Ya Pak, sudah mengisi formnya kok Pak. Ya, okay. Ya, baik, terima kasih Pak Wagiran. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Wagiran atas jawabannya dan Ibu Yuswa atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Lufti. Silakan Pak. Halo Pak. Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam Pak. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Lufti Pak dari Universitas Pakuan. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi Pak. Yang pertama, pada proses approval kami dari pihak universitas untuk meng-approve UKT dan pembiayaan beasiswa, berarti kami akan menunggu data terbaru terlebih dahulu dari pihak kampus mengajar, begitu ya Pak ya? Karena ada yang mundur dan ada yang pindah gitu Pak. Itu yang pertama, mudah-mudahan sebelum tanggal 9 kami sudah bisa mendapatkan approval itu. Lalu berikutnya Pak, dalam proses di lapangan ada yang mengundurkan diri Pak. Nah ini kan tidak diwadahi nih konsep mengundurkan diri karena memang ada satu mahasiswa kami yang terkena musibah, jadi kakaknya meninggal dan dia itu anak satu-satunya dan kebetulan dari rumah sampai ke sekolahnya jauh, jadi tidak diizinkan oleh sekolahnya, jadi oleh orang tuanya. Jadi
bagaimana mekanisme mengundurkan diri. Terus yang berikutnya yang mengenai rapid test, Pak. Kami mendapatkan informasi dari mahasiswa bahwa penggantian uang atau biaya rapid test itu harus melalui kampus. Sedangkan tadi saya lihat di aplikasi tidak ada proses approval kami untuk penggantian rapid test. Dan yang terakhir, peran guru pamong, Pak, di sekolah. Apakah guru pamong pun nanti diberikan akun MBKM ini? Karena apakah mereka juga ikut menilai atau tidak? Karena selama ini saya melihat penilaian itu absolut di tangan dosen pembimbing lapangan. Sedangkan yang mengetahui betul-betul sebetulnya kinerja para peserta kampus mengajar ini adalah guru pamong. Apakah guru pamong juga diberikan aplikasi kesempatan untuk mereka menilai? Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Saya coba menjawab tadi mungkin yang agak terlewat nanti ya. Yang pertama tentang pindah tadi ya. Sorry, yang mengundurkan diri, Pak. Mengundurkan ya, mundur ya. Jadi baik Bapak Ibu, memang tidak ada skema mengundurkan diri ya, karena memang sudah betul-betul itu kita seleksi betul ya, menyisihkan dari 36.000 itu gitu ya. Nah, sehingga nanti mohon Bapak Ibu di kampus memang dapat memotivasi supaya bisa lanjut gitu ya. Misalnya kalau memang jaraknya jauh kan bisa dimotivasi gitu ya. Karena kemarin ada juga yang jarak jauh juga, kemarin dia menempuh perjalanan 2 malam juga, itu sebetulnya ini kan menjadi semangat yang luar biasa. Tetapi juga mungkin ada yang sangat-sangat tidak bisa dikendalikan ya, memang mungkin kondisinya emergency betul ya. Nanti mengundurkan diri itu memang harus diketahui oleh perguruan tinggi ya, sehingga mungkin nanti diverifikasi itu sudah ada akun untuk mengundurkan diri, tapi mohon ya sedapat mungkin ini tidak dipakai ya. Tapi kalaupun ada ya ini artinya kan kondisi yang sangat luar biasa gitu. Nanti kita diverifikasi itu. Kemudian informasi tentang rapid, bahwa rapid ini kita sampaikan secara administratif, rapid ini mohon nanti yang memang memerlukan rapid ini prosedurnya ini sesuai dengan ini prosedur yang baku ya, yang biasa ya. Jadi bisa menghubungi fasilitas kesehatan di situ. Kemudian ini dari LPDP kita komunikasikan, ini ada namanya bantuan untuk rapid ya, 150.000. Dan nanti akan di-reimburse ya, di-reimburse nanti bersamaan dengan pembayaran uang saku. Ya, jadi nanti di-reimburse ya. Jadi biayanya adalah 150. Kemudian Pak Lutfi untuk guru pamong nanti sama seperti pertemuan hari ini, nanti kita akan menyampaikan ke guru pamong atau sekolah. Nanti sekolah juga kita beri akun ya untuk menilai. Jadi nanti Bapak Ibu di akun MBKM ini nanti terintegrasi dengan Spada. Ini penilaian itu nanti ada beberapa sumber. Pertama adalah penilaian diri, kemudian penilaian sejawat, kemudian penilaian guru, dan penilaian DPL. Penilaian DPL nanti beberapa aspek ya terkait dengan nanti perencanaan, lalu pelaksanaan, kemudian laporan akhir, dan juga kepribadian dan sosial. Nah, semua itu nanti melalui akun MBKM Spada ini nanti sudah tersedia sistem ya, sehingga nanti Bapak Ibu, apakah guru, apakah dosen, apakah siswa atau mahasiswa, ini tinggal mengisikan nilai aja, klik ya masing-masing. Kemudian nanti ada menu rekap nilai. Ada menu rekap nilai. Jadi nanti nilai dari mahasiswa sendiri yang akan mengalir, kemudian kalikan bobotnya, nilai dari sejawat itu juga akan mengalir, nanti kali bobot, nilai dari guru juga mengalir, kali bobot, kemudian nilai dari Bapak Ibu DPL juga mengalir, nanti akan dikali bobot. Ya, memang nanti ini Bapak Ibu DPL yang melakukan verifikasi akhir nanti, sehingga akan didapat nilainya sekian. Nah, nilai itulah nanti yang kami komunikasikan, kami sampaikan ke kampus untuk terkait dengan administrasi pengakuan nilai gitu. Kira-kira itu Pak Lutfi. Ada yang terlewat? Terima kasih Pak atas jawabannya. Oh Pak, satu lagi mumpung saya diberikan kesempatan.
Untuk semester 8, Pak, karena kami ada beberapa mahasiswa yang semester 8. Untuk proses konversi ke 12 SKS kan mereka sudah beres SKS-nya, Pak. Tapi dia tuh semangat ingin mengikuti kampus mengajar. Nah, itu solusinya bagaimana ya, Pak ya? Ya, baik Mas Lutfi. Jadi tadi juga sudah nyambung dengan pertanyaan tadi yang itu ya, bahwa pengakuan 12 SKS ini ada beberapa hal ya, bisa diakui penuh, bisa diakui sebagian ya sesuai dengan ekivalensi, bisa sifatnya reform atau struktur gitu ya. Lalu semester 8 masih ada kan mata kuliah yang bisa diekivalensi. Itu kalau bisa, itu berarti bisa diekivalensikan mata kuliah tertentu. Atau ditambahkan sebagai tambahan mata kuliah juga bisa. Atau juga tadi bisa diakui sebagai catatan prestasi yang nanti dituangkan di surat keterangan pendamping ijazah. Itu Mas Lutfi. Karena kemarin juga ada mahasiswa yang memang sangat semangat ya. Pokoknya saya ikut gitu ya, nanti dikasih di penghargaan aja Pak, di piagam juga bisa. Siap. Oke, terima kasih Pak. Karena udah tidak ada lagi SKS, mereka tinggal skripsi aja. Ya, bisa tambahan, bisa tambahan prestasi. Untuk prestasi SKPI ya Pak ya? Ya, bisa juga ya. Siap. Terima kasih Pak Wagiran. Sama-sama Mas Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi atas pertanyaannya. Baik, sebelum saya persilahkan kembali peserta secara live untuk bertanya, mungkin ini karena masih banyak yang bingung ya Pak Wagiran, ini di kolom chat, apakah mungkin konfirmasi aja nih Pak, apakah DPL itu bisa merangkap sebagai koordinator? Lalu mungkin kalau misalnya boleh atau tidak itu alasannya bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi intinya adalah koordinator untuk perguruan tinggi ini nanti ditentukan oleh pimpinan perguruan tinggi ya Bapak Ibu, intinya itu ya, supaya nanti bisa mengkoordinasikan semua kegiatan ya, sehingga ini kami sampaikan ke ke perguruan tinggi masing-masing ya untuk menunjuk koordinator. Kemudian koordinator ini nanti akan bertanggung jawab ya terhadap nanti implementasi program di kampus ya terhadap mahasiswa-mahasiswanya dan juga Bapak Ibu DPL, termasuk juga nanti bertanggung jawab terhadap akun PT untuk memverifikasi UKT gitu ya. Sehingga ini nanti mohon Bapak Ibu yang memang ditugaskan sebagai koordinator PT ini memang harus merupakan rekomendasi dari pimpinan PT. Kemudian juga daftarnya Bapak Ibu nanti bagi Bapak Ibu yang belum menyampaikan mengisi formnya ya koordinator PT masing-masing gitu ya, nanti silahkan mengisi. Kami akan mencatat satu saja nama dan koordinator PT. Nah, terkait dengan registrasi akun yang tadi misalnya di sini kan tidak bisa double ya untuk registrasi akun, ya nanti bisa dikomunikasikan dengan Mas Martin tadi, teman-teman IT tadi, apakah nanti menggunakan akun institusi PT kan gitu ya, tetapi prinsipnya adalah yang akun PT ini adalah nanti menjadi satu akun untuk satu PT yang nanti akan digunakan untuk verifikasi UKT dan juga hal-hal yang lain gitu ya. Itu aja Mbak ya jawabannya ya. Ya baik Pak. Jadi mungkin ada tambahan dari saya Pak. Ya silakan. Karena tadi saya menjelaskan di mana kalau misalnya DPL ingin menjadi koordinator PT sendiri itu menggunakan iman yang berbeda. Nah, berdasarkan konfirmasi dari Pak Wagiran tadi berarti kita tidak memperbolehkan DPL gitu ya Pak menjadi koordinator sekaligus gitu ya Pak. Dengan akun yang lain ya kalau aktivasinya ya Mas ya. Oke, baik Pak. Itu konfirmasi mungkin dari saya juga. Terima kasih. Maaf Pak Wagiran, maaf ini saya menyela terkait dengan ini tadi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Berarti untuk pendaftaran akun sebagai koordinator itu namanya adalah nama kita atau nama bidang kita yang mewadahi ini Pak. Kali ini ada nama, tanggal lahir, email. Kalau email adalah email bidang kita. Sedangkan untuk namanya itu diisi apa nih Pak Wagiran? Terima kasih. Baik Pak Wagiran, saya coba jawab berdasarkan sistem Pak. Boleh Pak?
Halo, Pak. Ya, ya. Mungkin saya coba berjawab berdasarkan sistem yang ada saat ini gitu ya, Pak. Dan mungkin nanti Pak Wagiran lengkapi lagi atau tambahkan lagi gitu, Pak. Gimana, Pak? Ya. Oke. Per saat ini memang ini Pak, konfirmasi untuk memastikan bahwa koordinator itu dari perguruan tinggi tersebut itu kita menggunakan NIDN-nya, sehingga kalau memang ada yang tunjuk sebagai koordinator, saat ini validasinya itu dari NIDN tersebut. Dan kalau untuk penulisan nama mungkin dituliskan berdasarkan nama dan tanggal lahir NIDN yang sedang digunakan. Gitu. Tapi balik lagi kesepakatan kita, jikalau memang nanti ada pengembangan selanjutnya, mungkin bisa kita jadikan bahwa satu akun satu PT menggunakan instansi. Tapi per saat ini kondisinya seperti itu, Pak Wagiran. Terima kasih. Baik Ibu, Bapak. Berarti nanti gini aja, yang Bapak Ibu, yang koordinator sekaligus DPL, nanti silahkan bisa mencatatkan dulu ya. Nanti kita bantu untuk aktivasinya gitu ya, Mas ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Wagiran dan Mas Martin atas jawabannya. Mungkin ini karena waktunya sudah hampir berakhir. Bagaimana Pak Wagiran? Apakah tetap akan kita buka dulu sesi tanya jawabnya? Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira ini ya dari yang kita lihat ya pertanyaan-pertanyaan di chat, saya kira ini beberapa ini sama ya, senada ya. Jadi mungkin nanti komunikasi bisa kita lanjutkan ya, mungkin di grup atau mungkin juga di helpdesk ya atau media yang lain. Tapi beberapa prinsip tadi yang mungkin perlu kita tegaskan ya Bapak Ibu. Yang pertama bahwa mohon nanti Bapak Ibu selaku koordinator di perguruan tinggi masing-masing mohon bantuannya ya untuk minggu-minggu inilah ya sampai nanti tanggal 9 ini untuk dapat memastikan ya mahasiswa di kampusnya masing-masing yang sudah kita nyatakan lolos ya, mohon untuk bisa dikoordinasikan gitu ya, dan mohon untuk betul-betul dipantau ya, dimotivasi ya untuk mengikuti program ini ya, karena Bapak Ibu program ini adalah program prioritas kementerian dan memang betul-betul ini dikawal betul ya, di monitoring betul gitu ya, dan juga menjadi perhatian utama dari Mas Menteri. Bahkan mungkin nanti beberapa waktu juga ada kunjungan ke kampus Bapak Ibu juga akan ditanyakan nanti, ini yang ikut kampus mengajar berapa? Ini tadi juga sudah ada kampus yang akan dikunjungi, lalu kita sampaikan data, ini yang ikut kampus mengajar sekian. Sehingga ini tentu menjadi bagian dari kinerja Bapak Ibu di kampus gitu ya. Nah kemudian tadi mohon bantuannya juga untuk Bapak Ibu nanti dapat melakukan verifikasi mahasiswa yang sudah kita nyatakan lolos ya. Verifikasi terkait dengan UKT dan juga posisi ya, posisi penugasan. Nah tentu verifikasi UKT ini tentu harus didiskusikan di kampus ya, sehingga ini mohon juga merupakan kebijakan dari kampus. Kemudian beberapa permasalahan di lapangan, misalnya di minggu-minggu ini terhadap mahasiswa yang misalnya masih ada permasalahan penempatan, mohon ini dapat didampingi, nanti kami selalu siap untuk berkomunikasi ya Bapak Ibu, terkait dengan yang ada di lapangan. Jadi mohon Bapak Ibu juga tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, kita komunikasikan bersama. Kalau ada permasalahan kita atasi bersama gitu ya. Termasuk tadi mahasiswa yang ini masih ada yang menyampaikan jauh dan sebagainya kan sudah coba komunikasi dengan Bapak Ibu DPL, mahasiswa juga sudah mengisi form, nanti akan kita tentukan langkah berikutnya. Saya kira itu Bapak Ibu. Ya, yang kita ringkas itu ya Bapak Ibu. Nah, informasi yang lain nanti bisa kita tanyakan atau mungkin kita lakukan koordinasi di kesempatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya.
Mudah-mudahan nanti yang kita lakukan ini ya, kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kesuksesan di program ini, dan juga nanti juga berdampak untuk kesuksesan kinerja di perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Iya, wabarakatuh. karena waktunya juga sudah habis dan tadi juga sudah sekaligus Pak Wagiran memberikan penutup, maka dengan berat hati saya Modi selaku moderator pada kesempatan kali ini. Nggak boleh satu lagi ya Mbak? Bagaimana Sudah Pak di chat Wagiran? grup. Ya, boleh satu lagi Pak untuk pertanyaannya. Bagaimana Pak Wagiran? Silakan apa Pak? Ya, perkenalkan, saya Hari Mulia Pak. Kalau misalkan di kampus kami kebetulan yang mengikuti kegiatan kampus mengajar itu untuk dosen memang ada sekitar 5 orang. Tetapi kalau untuk mahasiswa memang tidak ada satupun yang memang mengikuti. Kalau untuk koordinator itu, untuk akun koordinator, apakah memang harus dibuatkan juga? Kalau saya lihat salah satu unsurnya itu untuk meng-ACC terkait UKT-nya. Ya, baik. Dari siapa ini? Dari kampus mana, Pak? Saya dari Yayasan Anggana, Pak. Oh ya, sudah. Ya, nanti kalau misalnya koordinator PT kan nanti terkait dengan DPL-nya ya. Ya, iya. Ya, oke. Dengan DPL-nya aja, Pak. Nanti kalau mahasiswa nggak ada, ya tidak ada verifikasi ya. Oke. Pak Wagiran, izin Pak. Silakan Ibu. Ya ini Pak, terkait dengan terima kasih Pak. Mahasiswa kami sudah ada yang bergabung di kampus mengajar dan ada 3 dosen DPL dari STI Indonesia, Jakarta. Pertanyaan kami terkait dengan asuransi jiwa bagi mahasiswa Bapak, karena ternyata ada lokasi sekolah yang medan tempuhnya itu cukup berat gitu, sehingga kami agak mengkhawatirkan keselamatan mahasiswa kami. Walaupun memang mahasiswa semangat sih Pak ketika berkunjung, ada yang ke daerah Bogor dan Bekasi, itu ternyata medannya walaupun Bekasi dekat dengan Jakarta, ternyata medannya cukup berat gitu. Itu kira-kira ada informasi nggak Pak terkait dengan asuransi jiwa atau keselamatan bagi mahasiswa yang ikut? Makasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu untuk asuransi. Ini kan yang melekat di mahasiswa ya, kampus, misalnya PTN ini kan sudah melakukan asuransi. Kemudian khusus yang terkait dengan yang lain, ini juga sudah kami sampaikan ke pimpinan ya, Bapak Ibu. Nanti kami akan sampaikan ke Bapak Ibu. Ini Ibu di kampus mana Bu? Di STI Indonesia Pak, Rawamangun, Jakarta Timur ya. Oke, baik. Nanti akan kami sampaikan Bapak Ibu yang terkait dengan asuransi ya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Mohon maaf, sedikit menyalah. Tadi ada yang belum clear terkait DPL itu juga koordinator harus melapor kemana? Oke, terima kasih. Oh ya, baik. Mungkin Mbak Modi, surat pemberitahuan ke PT sudah ya Ibu? Sampun. Nah, di surat pemberitahuan ke PT itu kan ada tulisan bahwa masing-masing koordinator perguruan tinggi mohon dapat menunjuk koordinator dan menyampaikan data melalui link itu ya, link Bitly itu ya. Nanti mungkin bisa kita sampaikan juga. Tapi di surat pemberitahuan ke PT itu ada alamat link yang bisa diklik ya untuk nanti Bapak Ibu mendaftar. Jadi Bapak Ibu koordinator yang belum mendaftar nanti silakan bisa mendaftar ya, supaya nanti kita bisa mendapat list pasti masing-masing koordinator dari perguruan tinggi ya, Bapak Ibu. Linknya nanti ada di surat pemberitahuan itu, atau nanti mungkin dibagi di grup Telegram ya, grup Telegramnya koordinator PT. Dari universitas mana Bu yang tadi? Saya Universitas Muhammadiyah Magelang, Pak Wagiran. Oh ya, nanti bisa. Suratnya berarti sudah ada di universitas, saya malah belum tahu. Oh, saya pikir surat keputusan itu yang diterima itu beda ya, Pak? Surat pemberitahuan ke PT sudah ya.
kita sampaikan. Oh, berarti beda dengan yang diterima diterima kampus pengajar lain, gitu. Ya, di satu drive itu, Bapak Ibu sudah tergabung di grup Telegram ya? Yang koordinator belum? Oh, koordinator belum ya. Di DPL sudah. Ampun. Ya, nanti kita sampaikan di drive itu ya, ada dokumen-dokumen yang bisa diakses ya, yang surat pemberitahuan ke PT, surat tugas dan juga daftar mahasiswa. Ya, siapa Ibu? Izin Pak Wagiran, izin Pak, mohon maaf, izin sedikit satu lagi saja, mohon izin Pak. Ini koordinator di kampus kami, jadi yang ditunjuk sebagai koordinator itu pernah mendaftar sebagai DPL, tapi kan tidak lolos, berarti kan dia sudah punya akun. Nah, bagaimana tuh Pak kalau misalnya sudah punya akun itu, apakah membuat akun lain dengan email lain atau bagaimana? Terima kasih Bapak. Ya, silakan Mas Martin. Oke, baik. Saya karena saya base-nya dari sistem, jadi kalau saya menjawabnya dari sistem ya Pak. Jikalau memang DPL tersebut tidak lolos kemarin dan ingin menjadi koordinator yang ditunjuk, ya maka harus mendaftar lagi dengan role perguruan tinggi dengan email yang berbeda. Karena sebelumnya mungkin DPL atau dosen tersebut terdaftar sebagai role dosen yang berbeda dengan role untuk koordinator. Jadi kalau dari saya, itu dari sistem, maka mendaftar menggunakan email yang lain untuk didaftarkan sebagai role perguruan tinggi. Begitu Pak. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih Pak Wagiran, Mas Martin, terima kasih. Mohon izin dari Unmul Pak Wagiran. Pak Martin, sebentar Pak Wagiran dari Unmul. Dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sebentar dari Unmul Samarinda Pak Wagiran. Baik, mungkin kepada Bapak Bibit terlebih dahulu Pak, silakan. Oh iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ini memang agak membingungkan ya Pak Wagiran ya, Mas Martin, terkait dengan akun koordinator dan DPL ini. Karena begini, kasus di saya itu saya lolos sebagai DPL. Artinya saya sudah punya akun DPL, gitu ya, akun DPL. Nah, oleh pimpinan perguruan tinggi, saya pun ditunjuk sebagai koordinator, gitu. Nah, apakah saya harus melepas salah satunya atau bisa berjalan dua-dua ini sebagai koordinator dan sebagai DPL? Nah, kalau sebagai koordinator dan DPL bisa berjalan dua-dua, artinya kan nanti pegang dua akun, satu akun DPL, satu akun koordinator yang mendaftar akun koordinatornya dengan misalnya dengan secara sistem dengan email yang lain, gitu. Apakah diperbolehkan begitu atau kalau tadi sempat dengar kata Mas Martin tadi satu saja ya, kalau koordinator sendiri atau DPL sendiri, gitu. Kasusnya begini jadinya Pak, kasusnya begitu. Jadi agak bingung saya ini. Kalau memang harus orang yang berbeda, maka mungkin saya akan menyampaikan ke perguruan tinggi sebaiknya menunjuk orang lain, karena saya sudah masuk sebagai DPL, gitu. Nah, bagaimana itu Pak? Ya, baik Pak Bit. Jadi tadi kan ada dua hal yang terkait dengan administratif, yang satu hal terkait dengan sistem ya Pak ya. Nah, jadi kalau tadi untuk koordinator, ya ini kan diserahkan ke perguruan tinggi ya. Jadi koordinator itu kan representatif dari perguruan tinggi, gitu ya. Nanti akan kami sampaikan ya. Tadi yang agak perlu dicermati kan tinggal akunnya saja ya. Akun untuk sampai di akun untuk DPL dan akun untuk koordinator kan gitu ya. Ya, nanti yang akan kita sampaikan supaya nanti Bapak Ibu tidak kebingungan untuk masuk di akun itu ya sebagai koordinator atau sebagai DPL ya. Sementara ya dari yang kita sampaikan ini DPL ya masih boleh untuk merangkap menjadi koordinator kan gitu ya. Ini sehingga nanti yang di sistem akan kita fasilitasi ya supaya nanti tadi bahwa akun PT ini kan akan menjadi mewakili PT kan gitu ya. Jadi untuk masuknya nanti silakan, kalau belum nanti ditunggu Pak ya, kita akan fasilitasi di sistem gitu ya. Kemudian nanti juga ya sementara tadi masih ya untuk koordinator ini ditunjuk oleh perguruan tinggi. Nanti silakan daftarnya ada, nanti kita sampaikan untuk bagaimana bisa masuk ke
ke aplikasi NDKM. Sementara bahwa DPL masih boleh merangkap menjadi koordinator. Kecuali nanti kalau ada administratif ya kita nanti akan komunikasikan kembali ya, terkait dengan administratif ya, atau mungkin nanti masalah yang lain ya. Tetapi sementara itu sehingga nanti akan kita sampaikan update-nya ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Cukup? Ya, baik. Ya, sepertinya cukup Pak ya. Tanya satu lagi boleh? Mohon maaf, boleh tanya? Ya, terakhir silakan. Terakhir ya Pak. Ya, makasih. Jadi nama saya Nur Hamid dari Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo. Saya mau tanya, seandainya ada mahasiswa yang lolos ternyata bidik misi, kemudian dia karena tahu tidak mendapatkan insentif, akhirnya dia mundur. Nah, itu seperti apa? Yang kedua, kalau misalkan yang ada yang semester 8, semester karena bantuan UKT-nya itu untuk semester ganjil, apakah nanti dia sudah otomatis tidak mendapatkan bantuan UKT-nya gitu. Yang ketiga, kontak yang bisa kami hubungi langsung itu apakah ada? Udah demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir ya Pak Nur Hamid ya. Aduh, sampai lupa saya. Bidik misi tadi, bidik misi kan artinya gini ya, bukan berarti tidak mendapat pembiayaan, sudah dibiayai oleh negara dengan komponen yang sama ya. Kalau ikut kampus mengajar nanti tetap dapat ikut ya, akan mendapat apa? Ya, karena uangnya sudah dapat dari pemerintah dan besarnya sama, maka akan mendapat piagam penghargaan dan 12 SKS ya. Yang semester 8 tadi sudah ada jawabannya ya, nanti bisa ditambahkan atau di SKPI gitu ya. Apalagi? Sudah ya saya kira itu ya. Ya, nomor kontak ada Telegram tuh Pak ya. Telegram ada, nanti link juga ada ya. Baik, terima kasih Mbak Modi. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Nanti kita kalau ada yang ditanyakan silakan nanti lewat grup ya media yang lain ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wagiran. Ini mungkin terakhir lagi Pak. Bapak silakan memberikan closing statement Pak. Ya, closing statement-nya terima kasih Bapak Ibu. Kita selalu berkomunikasi. Kita kawal bersama ya Bapak Ibu. Bersama-sama untuk ini juga saya kira menjadi program kita bersama dan tentu membahagiakan kita semuanya ya. Yuk bisa yuk gitu ya. Ya, yuk bisa yuk. Ya, terima kasih Pak Wagiran. Baik, mungkin karena ini sudah lewat dari waktunya, mohon maaf sekali kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, mungkin bisa disampaikan saja melalui grup di Telegram. Oke, baiklah. Kalau begitu, saya Maudi selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu. Tanah air, ku tidak lupakan. Program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 telah sampai pada tahapan pembekalan mahasiswa. Sebanyak 15.000 mahasiswa terpilih telah menyelesaikan tahapan pembekalan setelah melewati berbagai seleksi administratif yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan juga oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Alangkah powerfulnya mahasiswa kita kalau kita kerahkan memecahkan masalah dengan anak-anak mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia. Gotong royong, membantu belajar dan berdampak sosial langsung, memecahkan permasalahan. Inilah yang namanya pendidikan, membantu belajar dan berdampak sosial langsung. Ibu Pertiwi memanggil kalian. Di masa pandemi, nama kalian akan terukir dalam sejarah bahwa kalian pernah berjuang untuk bisa berkontribusi dalam membantu proses pembelajaran, utamanya di masa pandemi ini, baik secara daring ataupun luring di jenjang sekolah dasar.
Kampus Mengajar merupakan implementasi kebijakan Kampus Merdeka yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim selaras dengan visi misi Presiden Joko Widodo guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Ibu dan Bapak serta kawan mahasiswa sekalian, marilah bersama-sama melangkah dalam optimisme dan semangat gotong royong untuk mendukung dan berpartisipasi dalam program Kampus Mengajar demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Dengan ini saya resmi luncurkan program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada kalian terpilih untuk mengikuti program Kampus Mengajar yang merupakan kerjasama antara Kemendikbud dan LPDP. Nah, Kampus Mengajar membuka ruang bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa mendharmabaktikan kecakapannya, pengetahuannya, dan membantu adik-adik kita yang saat ini sedang kesulitan untuk mengikuti pendidikan melalui pembelajaran selama masa pandemi ini. Kiprah Anda, dedikasi Anda, dan kemampuan Anda ditunggu anak-anak kita yang ada di lapangan. Tunjukkan kreativitas dan inovasi kalian. Tunjukkan bahwa kalian adalah inspirator, teladan yang baik bagi adik-adik siswa sekolah dasar. Tunjukkan bahwa kalian agent of change di sekolah dasar. Teruslah berkolaborasi dan jangan pantang menyerah. Ingat bahwa ketika kalian merasa lelah dan hampir menyerah, ingat bahwa ribuan mahasiswa di luar sana ingin bergabung dalam program Kampus Mengajar, tetapi belum memiliki kesempatan yang berharga tersebut. Belajarlah dari sebuah pengalaman berharga yang nantinya akan kalian dapatkan di sekolah sasaran. Tak peduli apa warna jasmu, tak peduli dari mana asal kotamu, tak peduli dari mana asal universitasmu. Saat ini, semua harus bersatu bahu-membahu, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran setelah lama melaksanakan belajar dari rumah. Kami bangga akan niat baik kalian. Kami menanti kalian dengan berjuta cerita yang penuh harapan. Teruslah menjadi garda terdepan para pejuang pendidikan. Kepada seluruh mahasiswa program Kampus Mengajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yuk, bisa yuk! Sekali lagi, kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi seluruh mahasiswa terpilih yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Indonesia. Mahasiswa yang akan mengabdikan diri di 70% wilayah 3T dan 30% wilayah non-3T.
Masuk, masuk.
Yang punyamu support sampai berapa memorinya?